Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Walaupun perang di Eropa telah berakhir, tetapi karena semangat juang tentara Jepang masih tinggi, mengakibatkan Perang Pasifik terus berlangsung. Walaupun kota-kota penting di Jepang telah mengalami serangan bom sekutu, tetapi keadaan ini tidak menyebabkan Jepang menyerah. Karena tidak sabar, akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan akhirnya, dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dai-Toda, Jepang mengalami kekalahan besar. Kaisar Hiroto pun dengan terpaksa mengakui kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tersebut lalu tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh pemuda. Dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir pada sore harinya. Lalu, pada sore hari itu juga, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan duduk. Terima kasih. Ada keperluan apakah kiranya Anda kemari, Bung Sultan? Saya hanya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendengar berita kekalahan Jepang oleh sekutu. Bagaimana bisa Anda mengetahui itu? Bukankah sudah stasiun radio milik kita disegel oleh tentara Jepang? Memang semua stasiun milik kita telah disegel. Tapi kami mendengar berita ini dari radio gelap yang kami buat sendiri. Bahkan kami telah mengamati jalannya perang secara sembunyi. Bagaimana pendapat Anda? Ini adalah berita yang sangat baik. Oh ya, bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan proklamasi? Dan saya ada saran, bagaimana kalau proklamasi tidak dilakukan oleh PPKI? Memangnya kenapa? Karena saya khawatir kemerdekaan ini dicap sekutu buatan Jepang. Tapi saya tidak dapat putusannya sendiri. Bagaimana jika sekarang kita menemui Bung Karno? Baiklah kalau begitu. Akhirnya, mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI. Permisi, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada perlu apa Anda kemari? Oh iya. Apakah Bung sudah mengetahui tentang berita kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bu, bagaimana kalau kita melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak bisa, dan saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Pada hari berikutnya, Bung Karno dan Bung Hatta didampingi oleh Ahmad Subarjo pergi ke kantor pemerintah Jepang atau Gunsei Kanbu untuk mencari informasi. Usaha itu gagal karena semua pejabat dipanggil ke markas besar Angkatan Perang atau Gunserebui. Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Permisi Tuan. Ya, silakan masuk. Tuan, apakah benar Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu? Saya bisa mengakui berita tersebut apabila tidak ada berita dari Tokyo. Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang tanggal 16 sampai 23 Agustus 1945 di kantor Cue Sangin di Jalan Pejabon, Jakarta. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Bung, malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Dan bagaimana tentang proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu pasti dilakukan, tapi kita harus menunggu karena persiapannya hampir selesai. Sementara itu, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Dr. Buntaran Muatmojo tiba di rumah Bung Karno. Saya mengetahui berita tentang pengenalan tentara Jepang. Dan saya mengusulkan supaya kita menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang dijanjikan.
Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas. Kita tidak ingin mengancam Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Apabila Bung tidak revolusikan malam ini, kami para pemuda tidak akan menjamin apabila proklamasi diumumkan. Kami para pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan kami. Para pemuda akan melaksanakan revolusi dan darah akan mengalir. Jangan aku diancam, jangan aku diperintah. Engkau harus menuruti apa yang kuinginkan. Pantang bagiku untuk menuruti kemauanmu. Ini leherku, mana masamu? Engkau boleh penggal kepalaku, engkau bisa membunuh. Tapi jangan dikira aku dapat dipaksa untuk mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia. Kan hendak menjalankan sesuatu menurut kemauanmu. Saya akan bicara dulu dengan teman-teman yang lainnya. Saat suasana yang tegang tersebut, Bung Hatta mengajak berunding keempat tokoh tersebut. Setelah berunding, mereka sepakat jika para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Para pemuda dipersilakan untuk mencari pemimpin yang lain. Baiklah, kalau itu mau Bung berdua. Tapi ingat, kami tidak ingin menanggung jika sesuatu besok terjadi. Dan apabila besok proklamasi masih belum saja diumumkan, kami akan bertindak sesuai dengan apa yang Bung kehendaki. Kemudian, para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu, pada subuh 16 Agustus, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur atau anak Bung Karno, dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dan hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia pun mencari informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin PETA dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda berdua mengantarkan saya untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi akan diumumkan besok 17 Agustus 1945. Ya, saya akan menjaminnya. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa Anda kemari? Bung, Jepang sudah menyerah secara resmi. Mengapa demikian? Itu karena Anda berdua sebagai wakil dan ketua tidak hadir dalam rapat tersebut. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan malam itu juga, mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian semua setuju dengan konsep rumusan ini? Ya, setuju. Ya, kami setuju. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini menurut naskah yang menggunakan tulisan tangan saya. Baiklah Bung. Ini Bung, naskahnya. Marilah, saudara-saudara, naskah proklamasi ini kita tanda tangan bersama. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, Bung, bukan Amerika. Bagaimana kalau 2 orang saja atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, usulan yang bagus, kami semua setuju. Lalu di manakah tempat pelaksanaan proklamasi? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan karena kemungkinan ada gangguan dari tentara Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya pukul 10 pagi? Setuju. Bem dia, tolong perbanyak teks proklamasi ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Namun, tak sedikit yang berbalik menuju kediaman Bung Karno. Bendera telah dijahit oleh Ibu Fatmawati,
tiang bendera yang berasal dari bambu yang tumbuh di belakang rumah Bung Karno, dan mikrofon yang hanya satu-satunya. Lalu, selain hadirin yang datang semalam, juga telah hadir tokoh lain seperti Dr. Bintaran Marto Atmojo, Ki Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Mansur, dan yang lainnya pun telah hadir. Tepat pada pukul 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Dengan suara jelas, Bung Karno membacakan teks dengan didahului dengan pidatonya, yaitu: Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turun. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia, sekata, berpendapat bahwa sekaranglah saatnya datang untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebilatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan Tuhan akan membantu kemerdekaan itu. Merdeka! Merdeka! Setelah upacara selesai, sebagian hadirin pulang. Penyebaran berita itu pun tak dapat dibendung lagi di bawah pimpinan Adam Malik dan para karyawan kantor berita Dome. Mereka menyiarkan proklamasi ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia melalui siaran radio gelombang pendek.